Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Syah Kuala dari Fakultas Pertanian, Prodi Teknik Pertanian. Perkenalkan, nama saya Zulfan Syah, bertugas di kelompok ini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Mesyarah, saya di sini sebagai sutradara. Nama saya Augusta Putri, saya sebagai penulis skrip. Perkenalkan, nama saya Sandi, saya sebagai penata tempat. Perkenalkan, saya Novandriani sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taila, saya di sini sebagai editor. Oke, kami ingin membuat tugas dari mata kuliah Teknik Pasca Panen Tanaman Pangan yang fokus pada tanaman pasca panen tanaman jagung, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulfahrizal STP MSI. Oke, disimak videonya sampai selesai. Halo teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan apa sih tanaman jagung itu. Nah, jadi kita harus tahu dulu bahwasannya tanaman jagung ini adalah salah satu tanaman pangan yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Nah, jagung ini adalah salah satu tanaman pangan utama di dunia selain beras dan gandum. Jadi biji jagung yang dikenal sebagai kernel sering digunakan sebagai bahan pakan ternak dan juga konsumsi untuk manusia. Dan juga jagung dapat diolah menjadi berbagai macam produk. Salah satunya adalah tepung jagung. Kemudian bisa juga menjadi minyak jagung dan sirup jagung. Jagung juga sering digunakan dalam industri bahan bakar sebagai bahan baku bioetanol, teman-teman. Nah, terus jagung memiliki berbagai varietas. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada varietas untuk bahan pakan ternak. Jadi nantinya jagung ini akan diolah untuk menjadi bahan pakan ternak. Oke, itu saja. Terima kasih. Nah, jadi itu panen jagung melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan biji jagung itu dipanen pada waktu yang tepat. Salah satunya itu tentukan waktu panen. Yang pertama itu, jagung biasanya siap dipanen itu sekitar 1 sampai 120 hari setelah penanamannya, tergantung pada varietas dan kondisi iklimnya. Tandai waktu panen dengan melihat tanda-tanda fisik seperti rambutnya yang berubah menjadi warna coklat, dan biji yang keras itu mengeluarkan cairan seperti susu yang waktu di saat kita pencetnya. Terus persiapan alatnya itu, siapkan alat panen seperti pisau, sabit, atau alat panen mekanis atau kombinasi untuk skala yang lebih besar. Biasanya itu ada di luar, mungkin di Indonesia belum menggunakannya. Kalau untuk secara manual itu, untuk skala kecil atau ladang keluarga itu panen dapat dilakukan secara manual dengan memetik tongkol jagung dengan batangnya. Pegang batang jagung dengan satu tangan. Salah satunya itu seperti ini. Teman-teman ya, ini kalau menggunakan secara manual. Teman-teman, ini adalah jagung untuk pakan ternak ayam. Di sini mungkin jagungnya nggak terlalu manis ya kata bapaknya. Jadi ini adalah penampakan dari jagung pakan ternak. Bagus ya, Kak? Nah, teman-teman, ini yang menggunakan secara manual, tapi ada juga panen itu menggunakan mesin, yaitu untuk skala yang besar. Biasanya itu digunakan mesin panen jagung itu combine harvester yang dapat memanen, mengupas dan memisahkan biji jagung dari tongkolnya itu secara otomatis. Atur mesin sesuai dengan tinggi tanaman dan kepadatan ladangnya itu. Setelah itu ada proses pengeringan. Setelah dipanen, jagung perlu dikeringkan untuk mengurangi kadar air bijinya menjadi sekitar 15% agar biji tidak mudah rusak dan berjamur. Pengeringan dapat dilakukan dengan menjemur di bawah sinar matahari atau menggunakan mesin pengering. Setelahnya itu ada penyimpanan jagung. Ada proses penyimpanan. Simpan jagung yang telah dikeringkan itu di tempat yang kering dan sejuk untuk mencegah kerusakan dan serangan dari hama. Gunakan wadah yang tertutup, rapat, atau silo penyimpanan untuk menjaga kualitas biji jagung. Jagung adalah tanaman semusim yang termasuk dalam keluarga rumput-rumputan. Bagian yang dimanfaatkan adalah biji-bijinya yang tersusun dalam tongkol. Jagung dapat tumbuh tinggi sehingga 2-3 meter dengan daun panjang yang berbentuk pita bunga dan berpisah antara
jantan ataupun tassel, dan bunga betina ataupun silk. Varietasnya adalah terdapat varietas jagung yang dibudidayakan untuk tujuan berbeda. Yang pertama ada jagung manis ataupun sweet corn yang digunakan sebagai sayuran yang sering dikonsumsi segar, direbus ataupun dipanggang. Yang kedua adalah pitilan jagung kering yang digunakan untuk membuat produk olahan seperti tepung jagung, tortilla, dan lain-lain. Kemudian jagung popcorn digunakan untuk membuat popcorn untuk kemampuannya yang meledak hingga dipanaskan. Yang ketiga tuh jagung pakan ternak. Varietas yang ditanam khusus untuk pakan ternak. Kemudian ada nilai gizi. Jagung kaya akan karbohidrat dan juga mengandung serat, vitamin B serta beberapa mineral seperti magnesium dan fosfor. Jagung manis segar juga mengandung gula alami, sementara jagung yang sudah kering lebih tinggi kandungan pati. Kemudian budidaya tanaman jagung. Jagung dapat tumbuh di berbagai kondisi iklim, tetapi optimal di daerah cuaca hangat dan sinar matahari yang cukup. Proses penanaman biasanya dimulai dari penyemaian benih di tanah yang subur dan gembur. Setelah tumbuh, tanaman memerlukan penyiraman yang cukup dan pemupukan yang tepat. Penggunaan jagung memiliki beragam penggunaan. Yang pertama itu jagung pangan yang digunakan dalam berbagai masakan produk pangan termasuk roti, jagung, tortilla, sereal, dan lain-lainnya. Yang kedua itu jagung untuk industri yang digunakan untuk menghasilkan berbagai produk industri seperti sirup, jagung, etanol, dan bahan bakar seperti plastik biodegradable. Yang ketiga ada pakan ternak. Jagung merupakan salah satu komponen utama untuk pakan ternak. Jagung merupakan komoditas yang sangat penting secara ekonomi sosial, khususnya banyak di negara berkembang di mana ia menjadi sumber utama kalori nutrisi bagi penduduk. Baik, di sini kita akan menjelaskan berbagai manfaat kesehatan dan gizi yang signifikan pada jagung. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama itu sebagai sumber energi. Jagung kaya akan karbohidrat kompleks yang memberikan energi berkelanjutan dan mendukung aktivitas fisik sehari-hari. Yang kedua itu ada serat pangan. Yang ketiga itu ada vitamin dan mineral. Jagung adalah sumber vitamin B. Yang keempat itu yaitu antioksidan. Yang keempat itu ada namanya protein. Yang keenam ada kesehatan jantung. Yang ketujuh itu mengontrol gula darah. Glikemik jagung yang rendah membuatnya baik untuk menderita diabetes dalam mengontrol kadar gula darah. Sekian manfaat dari jagung. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai pasca panen tanaman jagung ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.